Tujuannya apa? Karena mereka Ramadan, mereka ngerti Ramadan tidak ada amalan lain kecuali Quran, Quran, dan Quran. Amal kedua apa? Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Maka Al-Qurannya mulai difokuskan semenjak awal bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Yang ketiga, ini di dalam lanjutan ucapan athar Anas bin Malik tadi. Kanu idza dakhala Sya'ban, mereka itu ketika masuk pada bulan Sya'ban, inkabbu ala masahifihim, mereka fokus dengan mushaf Al-Quran mereka, wa akhraju zakata amwalihim, dan mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Zakat mal itu keluarnya umumnya yang mereka lakukan, yaitu para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, zakat mal mereka itu keluarnya pada bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Supaya fuqara wal masakin ketika masuk bulan Ramadan mereka sudah punya persiapan di rumah mereka. Beras siap, lauknya sudah siap. Itulah kenapa kami di SDU ini sudah 2 tahun terakhir. Jadi ngeluarkannya bukan cuma di bulan Ramadan, tapi kita bikin bingkisan jelang Ramadan. Bingkisan jelang Ramadan. Dan itu hitung-hitungannya bukan matematis Ramadan dikalikan sekian kali lipat pahala, enggak, tapi kita lebih fokus pada apa? Bagaimana fuqara wal masakin di kalangan umat Islam saudara kita itu gak risau. Karena Ramadan itu untuk rumah yang punya anak-anak kecil. Ya Allah, itu panjenengan bayangin paniknya orang tuanya itu. Nanti anaknya buka minta apa, anaknya sahur minta pakai apa, nanti mereka kepingin beli ini, mereka kepingin beli itu, kalau terawih jaluk disangoni segala macam. Wah, itu kalau panjenengan tenangkan mereka sebelum Ramadan, begini top panjenengan. Itulah kata Anas bin Malik. Maka para salaf itu zakat mal mereka tidak egois, tidak dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan. Misalkan, Ustadz, tapi haulnya zakat saya, hitungan tahun untuk zakat saya Ustadz, itu ketemu setahunnya itu Ramadan. Boleh tidak dimajuin? Dengan sangat boleh. Yang tidak boleh itu dimundurkan. Yang tidak boleh apa? Dimundurkan. Tapi kalau dimajukan, boleh, bagus. Kasih bingkisan jelang Ramadan. Nah, ini maka teman-teman yang Allah kasih kelebihan harta, Allah muliakan dengan harta yang lebih. Ya seperti kita sebutlah ya, Pak Iskandar termasuk ini. Mumpung datang, sudah lama tidak ketemu Pak Iskandar. Datang pun singitan. Iya, kelihatan saya dari sini, muncul di kamera. Itu Pak Iskandar keluarnya kapan? Boleh 2 hari sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan. Itu supaya apa? Nanti Ramadan, bingkisan sembako yang panjenengan bagi-bagikan itu bisa dipakai mereka untuk buka, bisa dipakai mereka untuk sahur. Itu yang ketiga. Nomor 1 apa? Banyak-banyakin kerja. Sudah tidak musim sekarang kerja ya, selewat zamannya. Banyakin puasa. Nomor 2, fokus pada membaca Al-Quran, karena mereka tahu nanti Ramadan terawih bakal Quran, sholat tahajud, semuanya Quran. Maka dipanasi mulai sekarang Sya'ban. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Terakhir, ngapii ati, ngersii ati, tazkiyah, tathir, tazkiyah. Kenapa? Dari hadis Mu'adz ibnu Jabal, ini tentang nisfu Sya'ban. Karena apa? Karena hampir mayoritas hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, wabil khusus lailatu an-nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, itu rata-rata hadisnya dhaif dan maudhu', lemah dan palsu. Tapi ada satu hadis yang kuat. Bahkan Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengatakan satu hadis ini termasuk hadis yang kuat,
Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala katakan, ini satu-satunya hadis yang kuat tentang nisfu Sya'ban. Apa itu? Hadisnya Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal. Hadisnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u rabbuna atau yattali'u Allahu azza wa jalla fi lailati an-nisfi min Sya'ban ala jami'i khalqihi atau kama qala Nabi. Allah taala itu memandang, memperhatikan semua hambanya itu pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi tadi siang tanggal 14, maka masuk maghribnya itu masuk malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa yaghfiru likulli khalqihi. Kemudian ketika Allah perhatikan semua makhluknya, semua hambanya tadi, maka Allah ampuni semua dosa mereka. Itu untuk siapa? Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan menghidupkan itu ya bukan dengan amalan-amalan khusus, karena tidak ada, tapi yang menghidupkannya dengan ibadah secara umum. Apa amalannya malam? Ya boleh tahajud, boleh doa, boleh zikir, boleh baca Al-Quran. Maka Allah ampuni semua dosa mereka. Tujuannya apa? Supaya nanti Ramadan ibadahnya ringan. Karena apa? Hatinya sudah bersih dari dosa. Lihat Allah Ta'ala itu nyiapin kita supaya bisa ngebut di Ramadan itu. Fastabiqul khairat. Nah, yang tidak diampuni oleh Allah ada dua. Illa li musyrikin wali musyahinin. Ada dua orang yang malam itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nomor satu, orang yang melakukan dosa syirik. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, tobat kalau pernah. Diingat-ingatlah, mungkin pernah melakukan amalia apa yang itu masuk dalam kesyirikan. Ya, mungkin datang ke dukun, percaya ramalan. Panjenengan pernah ketika mantu terang udan. Kenapa? Apa? Cok bakal itu apa? Atau ngualik sapuduk. Bukan cuma ngualik, tapi ada keyakinannya itu ya. Di atasnya dikasih tutupin dok, bungkusin dok. Nggak ngerti. Loh kok pinteran saya? Nah sudah. Maka apabila pernah lah yang nyerempet-nyerempet seperti itu, tidak ada salahnya tobat. Tidak ada salahnya tobat. Karena kita khawatir, mungkin menurut kita, alah gak sampai syirik. Tapi kalau ternyata oleh Allah itu dinilai amalan syirik, ya apa kalau tidak tobat? Kan rugi. Tidak ada ruginya. Tobat sama Allah. Tobat kepada Allah. Nomor satu yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban siapa? Musyrik. Nomor dua, musyahin, tabadulul baghdha'i wasyahna. Orang yang ijol-ijolan kebencian dengan orang lain. Apa ijol-ijolan itu? Ya punya ada permusuhan. Sana menghina Anda balas hinaan, sana memfitnah Anda balas cacian. Itu tabadulus syahna'i wal baghdha' wal 'udwan. Itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Maka itulah kenapa tidak ada salahnya malam nisfu Sya'ban itu ya minta maaflah kepada orang-orang yang banyak interaksi dengan kita. Karena semakin banyak interaksi, semakin banyak khilaf. Biasanya ya ngomong salah faham, dengerin orang ngomong kita tersinggung segala macam sampai kesimpan. Itu kalau tersimpan sampai malam nisfu Sya'ban, maka kita tidak dapat jatah ampunan. Terakhir penutup mukaddimahnya ini. Bukan penutup pengajiannya, jamnya masih panjang ini. Dari hadis Usamah ibnu Zaid. Dari hadisnya siapa? Usamah bin Zaid. Ketika Usamah ibnu Zaid itu melihat Rasulullah Muhammad SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban. Kok Rasulullah puasanya serius banget pada bulan Sya'ban? Maka Usamah bin Zaid tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa kok sampai seperti itu? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Hadza syahrun yaghfulun nasu an, atau fi. Ini bulan yang banyak manusia lalai. Banyak manusia apa?
lalai, ngeremeh nih, sembrono, tidak diperhatikan Sya'ban itu. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan ini diapit 2 bulan mulia. Diapit sebelumnya oleh bulan Rajab yang itu termasuk bulan haram, bulan suci yang pahala dilipat gandakan, dan diapit pula oleh bulan Ramadan. Jadi Sya'ban itu letaknya di antara apa? Rajab dan Ramadan. Maka Rajabnya manusia getu, serius karena dia termasuk bulan suci. Ramadannya manusia getu dan serius karena bulan penuh keberkahan, dilipat gandakan amal kebaikan. Maka pas Sya'bannya ini orang itu rodok apa? Agak lalai. Kenapa agak lalai? Dianggap ini bukan bulan Ramadan, juga bukan bulan suci Rajab. Maka mereka rodok, tarik napas sedikit, rodok leyeh. Maka Rasulullah bilang ini bulan yang banyak orang lalai, maka saya tidak mau lalai. Dan bulan ini turfa'ul a'malu ilallahi ta'ala. Amalan manusia pada bulan Sya'ban sama Allah diangkat melalui malaikatnya. Jadi amal tahunan itu diangkat apa? Jadi ngangkatnya amal itu jamaah ada beberapa tahapan. Nomor 1, ada harian. Harian itu kapan? Siang dan malam. Dan diangkat amalan malam sebelum amalan siang. Jadi dilaporkan kepada Allah di penghujung siang dan penghujung malam. Kalau siang diangkat menjelang maghrib, kalau malam diangkat menjelang subuh. Itulah kenapa pergantian malaikat siang dan malam itu di waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan malaikat. Karena itu waktunya gantian, shift siang dan shift malam. Itu amalan diangkat harian, siang dan malam. Yang kedua, mingguan. Setiap hari Senin dan Kamis. Yang itu juga oleh Allah diampuni, hamba-hamba Allah ini diampuni dosanya, Senin dan Kamis. Yang ketiga, tahunan. Kalau tahunan diangkatnya pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah bersabda, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya senang kalau amalku dilaporkan kepada Allah pada bulan Sya'ban, ngepasi waktu saya sedang puasa. Maka hati-hati, ini bulan diangkatnya amalan. Kemudian nanti nisfu Sya'ban tidak ada, puasa khusus tidak ada, sholat khusus tidak ada. Tapi kalau panjenengan mau puasa, mau sholat, boleh. Yang dilarang mengkhususkan karena dia nisfu Sya'ban, karena hadisnya apa? Lemah dan palsu. Tapi karena 15 masuk ayyamul bid, panjenengan puasa boleh? Boleh. Tapi puasa sunnah mutlak karena Rasul banyak puasa boleh? Boleh. Tapi mengkhususkan karena itu nisfu Sya'ban, itu yang tidak boleh. Maka itulah jamaah, amalan itu kadang-kadang fokusnya justru pada niatnya. Fokusnya justru pada niatnya. Baik, faham ya? Sya'ban ya? Yang suki apa? Pengajian mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan pengajian. Ya untuk momen silahkan saja, tapi mengkhususkan dengan amalan-amalan yang dianggap akan ada keistimewaannya tidak ada. Dengan keutamaan tertentu tidak ada. Illa kecuali Allah berikan apa? Ampunan tadi. Maka malamnya dihidupkan. Kalau di zaman tabi'in, ada yang menghidupkannya dengan qiyamul lail, ada yang menghidupkannya dengan kumpul di masjid bareng-bareng. Ya terserah Anda mau pilih yang mana, tanpa ada keutamaan secara khusus pada amalan yang dipilih tersebut. Faham ya? Terus apa lagi saya mau ngomong tadi? Faham ya? Maka ayo sing kroso duwe rezeki lebih, mulai bungkus bingkisan mulai sekarang. Mulai bungkus, ditoto. Mie instan, minyak, kopi, teh, susu kental manis, kemudian beras, kemudian kopi, kecap, saus, minyak goreng segala macam. Bungkus sih mulai sekarang. Nanti Ramadan kurang seminggu, kurang 4 hari, kurang 3 hari, mulai dia apa? Disebar. TikTok, faham? Wih, TikTok, faham? Faham? Jadi kalau bisa sedekahnya itu diawalkan, jangan nunggu Ramadan. Dipilih mana teman-teman yang sekiranya di rumahnya ada anak-anak kecil, teman-teman yang sekiranya di rumahnya, yo walaupun yo jangan dianggap miskin lah, tidak usah kecil hati juga, biasa saja, bagi-bagi saja. Harapannya apa? Supaya Ramadannya tenang. Sip.